Tidak takut lawan demokrasi jancuk rezim Kopler bagian kedua berisi video-video yang kredibel dari beberapa media seperti Tirto ID, Metro TV, dan juga Abraham Samad Channel. Selain itu, tokoh-tokoh yang bersangkutan juga menyatakan di dalam videonya, mudah-mudahan ini membuat jelas bagaimana rezim ini memperlakukan rakyat dan menciptakan pemilu yang sangat bobrok yang harus dilawan. Tidak takut lawan demokrasi jancuk rezim Kopler. Simak videonya agar tidak gagal paham. Jangan lupa kita kasusnya Shinzo Abe, mohon maaf dan segala hormat ya, terjadinya serangan itu dalam sejarah Jepang baru pertama kali saya kira pimpinan ya setingkat Prime Minister dibunuh. Itu pada saat dia kampanye. Saya melihat pada waktu di mana di KPU itu memang terbuka, itu memang tertutup. Saya pergi, saya terjadi. Saya selalu berpikir worst scenario sebagai polisi ya. Jadi ajudan pada saat itu saya pikir penting dalam rangka untuk menjadi protektor ketika terjadi situasi krisis, serangan terhadap bersangkutan oleh pimpinannya. Dan saya bilang jangan underestimate, jangan mengatakan enggak. Menyikapi politik uang. Kalau dia mau bagi-bagi uang, terima aja, tapi jangan ikuti pendidikan politik. Kalau pendidikan politik, rakyat disampaikan, kalau ada yang bagi uang, jangan diterima uangnya. Oh, sebaiknya jangan diterima. Tapi kalau banyak rakyat kita yang sangat sulit hidupnya, ya, yang penting dia tidak terpengaruh. Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju, itu bagi-bagi uang 50.000 ke nelayan, Pak. Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Pak. Ya, Pak Prabowo. ya, dia berpihak kepada rakyat, dia suka sedekah. Pak Prabowo, tapi dia ketua Ya. umum partai yang mau partainya dipilih, Pak, menggunakan atribut atau warna yang menyerupai PAN. Pak, sebentar, pertanyaan saya, Pak, apakah itu artinya Anda mau bilang tidak apa-apa terima uang PAN tapi jangan coblos PAN, begitu? Terima uangnya, ikuti hatimu. Kalau hatimu tidak suka PAN, jangan pilih. Saya kasih contoh mana capres yang betul-betul peduli terhadap isu Gen Z. Satu, soal lingkungan misalnya. Pada November 2023, Walhi mengundang ketiga capres dan ternyata hanya 01 yang hadir ketika itu. Yang kedua misalkan, transportasi publik, itu betul-betul Gen Z ya. Ketika itu masyarakat transportasi Indonesia mengundang ketiga capres dan lagi-lagi hanya 01 yang datang tanpa diwakili. Dan yang ketiga, terakhir dari sekian banyak, misalkan soal isu perumahan murah, kan kita perlu ya rumah murah ya. Di antara ketiga capres hanya sekali lagi 01 yang hadir tanpa diwakili. Nah kalau dari situ menurut saya ya anak muda ya
Amin dulu aja. Saya paling angkat topi podcast Tempo, Pak. Aduh, Pak. Dia buka semua, Pak. Dia buka semua. Apa itu misalnya? Jadi yang paling ngotot ini untuk menggolkan Gibran sebagai presiden, sebagai cawapres, bukan Jokowi. Bukan ya? Ibu Iriana. Saya tahu dari dia, Pak. Berani. Banyak dia buka, Pak. Bagaimana awalnya dia buka semua. Dan Prof Cipta percaya itu ya? 3 sumber. Oke. Saya ini wartawan kawakan, Pak. Oke. Wartawan kawakan diajarkan oleh Gunawan Muhammad. Oke. Ya, wartawan kalau dengar apapun jangan percaya. Oke. Mesti cross check 2 kali, paling bagus 3 kali. Oke. Kalau 3 kali tidak cross check, pendapatnya sama, that is the truth. Percayalah. Nah, Jadi- saya lakukan itu. Oke. Nggak usah. Ada teman baik saya yang mengatakan bukan Pak Cipta, bukan Pak Jokowi, istrinya. Yang benar istrinya. Tahu dari mana? Saya dapat dari sumber A1. Satu lagi saya cari lagi. Saya masih aktif sebagai wartawan, Pak. Oke. Orang politik sebagai Oh, wartawan. jadi oke. Saya percaya deh. Oh, Saya. jadi Prof Cipta menganggap bahwa Gibran masuk jadi wapres, calon Kemauan wakil wapres. ibu, Bukan kemauan Pak Jokowi. terutama kemauan ibu dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ibu memang paling sayang anak, Pak, dibandingkan bapak. Jadi bukan kemauannya Pak Prabowo itu Gibran. Prabowo. Ya, bukan kemauannya Pak Bukan. Prabowo untuk Prabowo sepertinya nyesel, Pak. Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar, Pak. Sudah bisa menang dia, Pak. Ya. Terus kenapa menyesal sama Gibran? Kan awalnya anjlok-anjlok turun-turun, Pak. Ya. Sebetulnya jadi mengganggu sebetulnya. Enggak, dari mana Prof Cipta tahu bahwa Prabowo menyesal menggandeng Gibran? Iya, ada yang bisikin saya. Oke. Ya, Pak Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar luar biasa. Prabowo, ini kan sangat pengalaman, Pak. Oke. Ya, politik apa pengalaman. Gibran nggak ada pengalaman sama sekali. Ya, yang paling konyol itu waktu dia katakan, Pak Prabowo, saya sudah datang apa gitu ya. Seolah-olah Pak Prabowo ini nggak yakin, ketakutan Gibran nggak jadi join dengan timnya ini. Bukan begitu. Ya. Pak Prabowo PD-nya tinggi, Pak. Jadi bukan Pak Prabowo yang mau itu ya, menggandeng Gibran. Jokowi lah. Jokowi ya. Pasti Jokowi yang pasangkan. Bukan arus bawah yang mau. Bukan. Bukan rakyat. Enggak, bukan. Kalau begitu, kalau menurut Prof Cipta berarti dulu waktu Gibran jadi wali kota di Solo itu juga Pak Jokowi yang suruh atau Gibran sendiri? Jokowi. Bukan inisiatif Gibran. Nah, Pak Jokowi, Pak. Saya kira Gibran nggak ada talent ya. Oh, Nggak ada talent, nggak ada pemikiran mau nyemplung jadi penguasa pemerintah. Menurut perkiraan kuat saya gitu, Pak. Oh, jadi nggak ada. Sama dengan Kaisang juga sama juga. Oke. Pasti ada di belakang yang kipas-kipas. Oke, kalau begitu berbahaya dong kalau Apa bacanya ini? Apa bacanya sekali lagi? Sekali lagi. Negeri ini dirusak oleh para koruptor. Betul. Negeri ini dirusak oleh orang-orang yang culas. Betul. Akankah didiamkan? Akankah diteruskan? Perlunya apa? Yang keras. Yang keras. Sekali lagi. Saudara-saudara sekalian, para koruptor telah membuat hidup jutaan orang sengsara. Karena itu sudah saatnya mereka-mereka yang tak bermasalah dikembalikan untuk memimpin KPK. Betul? Ya, pribadi-pribadi berintegritas dan KPK-nya tidak boleh dilemahkan lagi. Setuju? Setuju KPK diperkuat? Atau mau dilemahkan? Mau dilemahkan? Harus diapakan? Diperkuat. Karena itu kita perlu Aduh sekalian, di sini kita saksikan tulisan-tulisan macam-macam. Oke? Apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini? Banyak urusan-urusan mendasar tidak dibereskan dalam bentuk bangunan-bangunan. Ya teman-teman bisa hitung lah.
kalau memberikannya aja 500 miliar, kira-kira skala bisnisnya dan keuntungannya berapa? Raksasa. Tapi saya diberi amanat ini oleh rakyat bukan untuk gentar pada kekuatan uang, tapi untuk melaksanakan semua yang menjadi ketentuan. Dan saya ingin kirimkan pesan pada semua, jangan pernah coba-coba rupiahkan otoritas ini. Otoritas ini tidak untuk dirupiahkan, dan saya tidak berencana untuk berkompromi dengan rupiah. Berapapun besar ukuran Anda, bila Anda tidak taat pada aturan, saya akan hadapi dan saya akan disiplinkan. Dan saya memberikan pesan ini untuk membuat bisnis di Indonesia dan di Jakarta sesuai ketentuan. Betapa tidak adilnya gubernur bila pelanggar didiamkan, maka mereka yang taat aturan akan menengok kepada saya dan bilang, jadi bisa ya Pak bisnis sambil melanggar Pak? Saya sedang mengirimkan pesan yang keliru. Jadi kalau ada yang bilang Pak Anies dengan begini menimbulkan ketidakpastian hukum, terbalik. Ketidakpastian hukum itu terjadi bila pelanggaran didiamkan. Kami tanggal 18 November kemarin, seluruh dai dan ulama se-Indonesia terbatas diundang ke Jakarta. Tempatnya di Adzikra Sentul, tempat Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kami berkumpul, kami berdiskusi sampai jam 9 malam. Acaranya dari pagi sampai jam 9 malam. Masya Allah. Sepakat, saat itu sepakat, seluruh ulama menunjuk siapa yang berani menandatangani integritas politik, ya, fakta integritas politik, maka dialah yang akan kita pilih. Terus terang Bapak Ibu, dari 3 calon undangan yang kita undang untuk mempelajari, membaca dan menandatangani, hanya pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar yang membacanya, kemudian sepakat menandatanganinya. Apa isinya? Kemuliaan Indonesia, demi Allah. Kemuliaan Indonesia, kemuliaan Islam, kemuliaan NKRI, kembali bangkit NKRI di mata dunia, ekonomi, militer, politik, agama, bangkit. Ini isi daripada fakta integritas itu. Kalau Anda terpilih menjadi presiden, kami akan pilih Anda bila Anda ingin memenuhi syarat-syarat ini. Dan mereka mengatakan, kami pelajari, setelah itu mereka tanda tangani. Pak, dengan itu tetaplah sudah. Dari hasil ijtima ulama, tanggal 18 November 2023, pilihan ulama Islam pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Sabang sampai Merauke jatuh kepada Amin, nomor 1. Maka dengan ini Ustadz Abdul Somad sudah nggak malu-malu, sudah tidak ragu-ragu lagi mengatakan pilihan kita adalah Amin. Karena mereka yang akan mengantarkan janji fakta integritas ini untuk diterapkan bila mereka memimpin. Maka umat Islam tak perlu lagi ragu, tak perlu lagi bimbang, tak perlu lagi takut, tak perlu lagi harus berpikir banyak, pakai istikharah, nggak perlu. Para ulama sudah duduk dan ulama sudah memutuskan. Maka dengan ini kita hanya tinggal sami'na wa ata'na. Seperti Hamas melawan Zionis Israel, namun Hamas bisa mengalahkannya. Walaupun Israel memiliki segalanya, namun kepengecutan dan tidak adanya ridha Allah terhadap Zionis, Hamas bisa menguasai medan pertempuran. Itulah analogi bagi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, walaupun tanpa didukung oleh institusi-institusi ataupun oknum-oknum yang berada di institusi rezim ini. Namun jangan takut, tetap lawan. Ridha Allah pasti memenangkan yang hak dan kebatilan pasti sirna. Sekaranglah saatnya